Eh, kalian ngerasa nggak sih laporan keuangan itu kayak makanan belabel gitu? Maksudnya gimana tuh? Ya kayaknya kita lihat label gizi di bungkus makanan. Ada angka kalori, gula, lemak, itu sama kayak laporan keuangan. Ada aset, liabilitas, pendapatan. Oh iya ya, tapi kayaknya banyak yang cuma lihat bagian laba bersih doang nggak sih? Padahal isinya kan lebih kompleks. Nah, makanya penting banget ngerti yang namanya financial reporting dan analysis. Jadi nggak cuma baca, tapi juga paham artinya itu apa. Oke, kita mulai dari dasar dulu deh. Financial reporting itu sebenarnya kegiatan Hmm. perusahaan buat nyaji info keuangan secara formal. Biasanya sih tiap akhir periode. Eh, Isinya tuh yang kayak laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, sama perubahan ekuitas itu ya. Nah, iya benar tuh. Dan jangan lupa juga ada CALK. Itu tuh kayak keterangan tambahan, kayak subtitle nih kalau misalnya kita lagi nonton drakor. Dan info ini bukan cuma buat investor, tapi juga buat kreditur, manajemen, bahkan juga termasuk pemerintah. Jadi sebenarnya tujuannya utamanya apa sih? Ya, buat bantu pengguna laporan keuangan ambil keputusan ekonomi. Bisa contohnya itu investor mau tahu apakah mereka harus beli, tahan, atau jual saham. Oh, bisa juga bank yang mau kasih pinjaman, mereka bakal cek laporan keuangan dulu nih buat nilai risiko gagal bayarnya tuh gimana. Berarti kayak ngelihat raport sebelum orang tua ngebeliin kita hadiah gitu ya. Kalau nilainya bagus, berarti dikasih reward gitu. Nah, masuk ke analisisnya nih. Ini bagian seru karena kita nggak cuma lihat angka, tapi kita juga harus bisa bongkar eh, dalamannya perusahaan. Yes, kayak detektif. Tapi sebelum langsung main rasio-rasio, ada hal penting dulu yang harus kita pahami. Hah? Maksudnya apaan tuh? Kita harus tahu profil perusahaannya dulu. Bisa mencakup nama, bidang usahanya, sejarahnya, sampai lokasi operasionalnya. Karena beda industri, beda juga cara bacanya. Iya, contohnya tuh kayak kamu nggak bisa bandingin rasio likuiditas perusahaan retail kayak misal Alfamart sama perusahaan tambang karena karakter bisnisnya juga beda jauh kan. Iya sih, terus misalkan selain profil, kita juga mesti paham proses dan strategi bisnisnya nggak sih? Maksudnya kayak gimana? Kayak misalnya perusahaan itu tuh apakah lebih fokus ke diferensiasi produk atau justru malah main di harga yang murah. Nah, itu pastinya bakal ngaruh banget ke struktur biayanya, bahkan ngaruh juga loh ke pendapatannya. Misal perusahaan yang ngeluarin produk eksklusif biasanya punya margin tinggi, tapi volume jualnya itu kecil. Nah, itu kita harus pahami dulu biar analisisnya bisa pas. Lalu, gimana sistem akuntansinya? Kadang dua perusahaan bisa punya nilai aset yang sama, tapi cara mencatatnya juga beda. Oh, berarti eh, misalkan satu perusahaan pakai metode FIFO buat persediaan, terus satu lagi tuh pakai average cost. Itu bisa bikin angka laporan keuangannya tuh beda, padahal barangnya sama ya. Nah, iya betul. Dan itu juga berlaku buat penyusutan, pengakuan pendapatan, bahkan pengakuan atas aset yang tidak berwujud. Wah, berarti kita juga harus cek kebijakan akuntansi mereka ya di catatan laporannya. Yes, benar banget. Terakhir, berarti kita perlu lihat prospek bisnisnya ke depan, misalnya tren industri, regulasi, atau inovasi baru yang bisa bikin bisnis mereka naik atau malah turun.
Nah, contohnya kalau perusahaan manufaktur mulai pindah ke green energy, bisa jadi investasi awalnya gede, tapi ke depannya punya potensi pertumbuhan yang bagus. Nah, jadi analisis laporan keuangan itu ibaratnya puzzle. Jadi kita harus ngerti dulu nih konteks besarnya gimana. Baru potongan-potongan angkanya bisa masuk akal. Jadi nggak bisa cuma awalin rumus-rumus doang gitu ya. Ya enggak, kita harus jadi yang yang peka, nggak cuma main angka doang. Jadi kita juga ngerti cara cerita di baliknya gitu. Ada banyak alat analisis kayak analisis rasio, tren, sampai perbandingan antar perusahaan. Aku paling suka analisis rasio sih, soalnya bisa ngukur likuiditas, probabilitas, sama probabilitas. Cuma dari data laporan keuangan aja. Nah, iya. Misalnya salah satunya nih kayak current ratio. Kalau kayak manusia, itu tuh ibarat kemampuan kita bayar utang jangka pendek pakai uang yang ada di dompet kita sekarang. Berarti kalau rasionya kecil, ya berarti dompet lo kering dong. Padahal tagihannya numpuk. Bahaya banget tuh. Betul tuh. Ya, kita coba contoh deh, misalnya perusahaan A gitu, punya total aset 1 miliar, total utangnya 600 juta. Berarti ekuitasnya 400 juta rupiah. Apa gimana? Nah, debt to equity rasionya berarti 600 juta dibagi 400 juta sama dengan 1,5. Itu berarti utangnya lebih banyak dibanding dengan modal sendiri. Nah, kalau rasionya kayak gitu, bisa bikin investornya was-was nih, karena berarti perusahaan ini terlalu bergantung sama utang. Tapi kadang bisa juga dengan strategi ekspansi cepat nggak sih? Makanya analisis itu harus dikaitkan juga sama industrinya. Tapi ya laporan keuangan juga kan ada limitasinya loh. Benar, misalnya laporan ini nyatiin data storage, jadi belum tentu mencerminkan kondisi masa depan. Dan belum tentu semua info keuangan ini bakal disajiin semua. Kadang ada yang non-keuangan kayak reputasi, kepuasan pelanggan, itu kan nggak kelihatan dari angka ya. Nah, makanya perlu kombinasi. Gunakan laporan keuangan, tapi tetap pakai intuisi dan riset tambahan. Jadi intinya tuh financial reporting itu bukan cuma buat dilihat ya, tapi harus dipahami dan dianalisis juga. Ya, biar kita nggak ketipu angka-angka cantik doang. Harus bisa ngebaca di balik angka itu ada cerita apa. Ibaratnya berarti laporan keuangan itu cermin, tapi kita yang harus ngerti pantulan apa yang ditampilkan oleh cermin itu ya. Nah, jadi kan dengan analisis yang tepat, kita bisa lebih bijak buat ambil keputusan. Mau investasi, kasih pinjaman, atau cuma sekedar nilai kinerja perusahaan aja. Yap, kita harus terus belajar. Biar suatu saat nanti kita bisa jadi analis handal yang nggak cuma jago angka, tapi juga ngerti maknanya. Setuju Setuju. sih. Setuju.